Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. 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 Semangat sedikit. Matahari sudah panas, Bapak Mama tidak semangat. Bapak Mama saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita memasuki minggu Advent yang ketiga pada hari ini, dan kita ada di bawah tema Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita semua pasti pernah bernyanyi. Atau ada orang yang tidak pernah menyanyi? Adakah di antara kita yang tidak pernah menyanyi, Bapak Mama? Atau mungkin alergi kalau habis menyanyi, pas angkat nada langsung tegang semua batang leher? Atau ada yang tiba-tiba asam urat langsung naik hanya karena menyanyi? Atau ada yang tidak bisa menyanyi sama sekali? Kita semua pasti pernah bernyanyi. Kita semua pasti tahu menyanyi. Ya, meskipun kita punya suara, kalau sudah start dari kiri di kiri terus sampai habis. Sebentar dia belok di kanan, sebentar dia lurus sedikit. Tetapi pada intinya kita semua pernah bernyanyi. Baik anak kecil, baik itu orang dewasa, bahkan orang tua kita yang sudah tua renta pun mereka duduk-duduk, tidur-tidur masih bisa sambil menyanyi. Bersenandunglah seperti itu. Bapak Mama kekasih Tuhan, ketika kita semua bernyanyi, tentu ada pertanyaan, pada saat apa saja kita bernyanyi? Biasa Bapak Mama menyanyi pada saat apa? Biasa pada saat pada saat mandi. Itu suara paling bagus di kamar mandi. Kalian dengar di luar tidak bagus-bagus. Pada saat senang, biasanya pas habis terima gaji, pas di akhir bulan tidak ada satu pun yang berani menyanyi habis senang kalau tak punya uang. Itu sama cari di pencipta itu siapa tuh. Biasanya saat kita senang kita akan bernyanyi dan semua jenis lagu kita akan nyanyikan. Kita pintar sekali bernyanyi, baik lagu-lagu cinta. Begitu juga saat kita sedih, lagu galau yang tidak pernah kita tahu tiba-tiba kita bisa tahu menyanyi. Itu kita lagi galau. Jadi ada banyak alasan orang itu bernyanyi. Kadang refleks saja, tiba-tiba kita bernyanyi. Jadi kami di Pastori ada satu lagu yang Sok Adik Cafik menyanyi setiap hari. Dia bangun pagi, dia tidur malam, kadang sambil dia makan, dia HP didengar. Dia lagu bilang begini, yakinkan aku Tuhan dia bukan milik. Setiap hari. Kadang dia menyanyi, dia tersadar. Habis dia menyanyi dia tanya, Kavi kenapa sama menyanyi? Yang menyanyi siapa? Dan setiap hari ada lagu yang dia ciptakan yang hanya satu kali menyanyi. Dan langsung dia nyanyi ulang sudah lupa. Dan tadi pagi diciptakan satu lagu yang susun nyanyi ulang dia teringat. Tiba-tiba dia duduk pakai sepatu, dia menyanyi berteriak, aku jatuh cinta. Saya mau cari di mana para siapa bikin satu adik jatuh cinta. Sudah tinggal 2 minggu kita pulang dia jatuh cinta. 13 hari lagi kita pulang, tiba-tiba dia menyanyi, aku jatuh cinta. Jadi ada suasana-suasana tertentu yang mendukung kita bernyanyi. Ada hal-hal yang membentuk suasana hati seseorang. Karena pertama dia sampai Bapak Mama, sampai capek tidak tahu lagu cinta. Setiap hari dia menyanyi lagu rohani dari bangun pagi. Apapun saya yang tidak terlalu suka lagu rohani. Setiap hari dia dengar saya nyanyi lagu cinta, sekarang bisa lupa semua di lagu rohani. Ternyata saya membawa dampak yang buruk bagi dia punya kehidupan. Jadi ada banyak hal yang membuat kita selalu ingin bernyanyi. Saat kita senang, saat kita sedih. Jadi tidak ada yang salah juga kalau ada kedukaan baru kita menyanyi ya. Meskipun di beberapa tempat itu ada yang tidak mengizinkan kita bernyanyi di masa-masa kedukaan.
Tapi kita bersyukur bareng-bareng nih. Kalau ada yang juga sama bapak-bapak kompak dong pikul gitar semua. Baru menyanyi, pada gereja dong hilang. Tolong menyanyi kembali bapak kompak 2 minggu leksa di sini. Bapak Mama Maria juga bernyanyi. Maria juga menaikkan pujian. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamat. Tentu nyanyian pujian Maria, ya ini biasa dikenal dengan sebutan Magnificat. Jadi Magnificat sebuah himne atau kantata dalam kidung-kidung Mazmur, biasa menjadi nada-nada dasar dalam paduan suara. Biasa kalau gereja-gereja Katolik, kalau kita masuk, itu himnenya didasarkan pada nyanyian pujian Maria. Dan nas bacaan kita ditempatkan setelah Maria mendapat kabar dari malaikat dan bertemu dengan saudaranya Elizabeth. Jadi Maria memuji Tuhan karena ia begitu takjub dengan semua pekerjaan Tuhan. Hal-hal yang tidak pernah ia bayangkan, hal-hal yang tidak masuk dalam akalnya, itu yang Tuhan kerjakan bagi hidupnya dan bagi saudaranya Elizabeth. Saat ini ia tidak bisa menahan rasa sukacita yang besar yang meluap dalam hatinya. Ia tidak hanya mulutnya yang bernyanyi, tetapi ia mengajak seluruh jiwanya, seluruh batinnya untuk bernyanyi dan bergembira memuliakan nama Tuhan. Jadi muncullah pertanyaan, apakah alasan Maria memuji Tuhan hanya karena hal itu? Atau ada hal-hal lain? Maria memuji Tuhan bukan hanya karena dia mengandung dan saudaranya mengandung oleh karena Roh Allah. Tetapi ada begitu banyak perbuatan baik Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita mau merenungkan keadaan yang menimpa dirinya di balik ia mengandung, dia harus menerima semua sanksi-sanksi sosial dari orang-orang di sekitarnya. Begitu pula saudaranya Elizabeth. Tetapi ia tetap memuji Tuhan apapun keadaan hatinya. Hal pertama yang membuat ia memuji Tuhan adalah karena Allah itu Juru Selamat. Karena Allah itu Juru Selamat. Ini alasan Maria yang paling pertama kenapa ia memuji Allah. Sebab Allah adalah Juru Selamat. Juru selamat bagi dirinya, juru selamat bagi kita semua, juru selamat bagi dunia. Dan juru selamat itu ada di dalam rahimnya. Itu yang menjadi sukacita besar bagi seorang Maria yang tidak bisa diukur dengan apa. Semua perempuan bisa saja hamil, tetapi apa yang dialami oleh Maria adalah sesuatu yang sangat berbeda. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rahimnya akan diberkati oleh Tuhan, akan dipercayakan untuk melakukan sang juru selamat. Hal yang kedua, karena Tuhan memperhatikan dirinya yang rendah. Maria ini siapa? Dia hanya gadis biasa. Dia bukan siapa-siapa. Tetapi ketika Tuhan memperhatikan keadaannya sebagai seseorang yang rendah dalam pandangan budaya Yahudi, orang yang hidupnya sederhana, yang berasal dari sebuah kampung yang kecil, ia merasa takjub dengan semua itu. Ia memuji Tuhan bahwa dari keturunannya yang adalah orang biasa-biasa saja akan melahirkan Juru Selamat, dan di mana hal itu dimulai, bahwa segala keturunan akan menyebut dia yang berbahagia. Ungkapan pujian Maria ini menandakan bahwa dia tidak sombong, bahwa dia begitu rendah hati menerima apa yang ditunjukkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Dia rendah hati menerima apa yang Tuhan karuniakan dalam dirinya, dan dia menggunakan itu semua untuk memuji dan melayani Tuhan. Hal yang ketiga, karena Tuhan selalu ingat pada janji kasih setia. Tuhan ingat pada janji kasih setia. Kita tahu Bapak Mama, Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Ia adalah Allah yang tidak pernah sekalipun mengingkari janji-janji.
hanya saja kadang terjadi tidak sesuai dengan waktu yang kita mau. Ia selalu menepati janji-janjinya. Ia selalu bermurah hati kepada umat-umatnya selama-lamanya. Dan kelahiran Kristus adalah untuk menggenapi janji-janji di mana Allah memberkati umatnya dengan keselamatan. Dia menghadirkan anaknya sebagai penebus dosa umat manusia. Pujian Maria menjadi pujian juga bagi kita saat ini dalam kita menantikan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Maria mengajak kita untuk bersama-sama menyanyi, memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Sang Juru Selamat. Kita harus tahu Bapak Mama bahwa nyanyian pujian kita adalah cara kita memperlihatkan bagaimana iman dan pengenalan kita akan Allah. Pujian kita adalah respon untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada Allah melalui sikap hidup kita sehari-hari. Jadi bernyanyi adalah sesuatu yang baik-baik saja adanya. Jadi saya harap jangan ada yang alergi dengan nyanyian dalam keadaan apapun. Bernyanyi adalah sesuatu yang sangat baik bagi Tuhan. Dan Maria mau mengatakan kepada kita, dalam menantikan Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita jalani. Yang pertama, menjalani hidup ini dengan sukacita. Ini agak berat untuk kita bernyanyi saat keadaan tidak baik-baik saja. Agak berat ketika beras habis, semua barang-barang habis, kita duduk menyanyi. Biasanya intensi lebih duluan daripada nyanyian. Jadi yang keluar duluan dari mulut itu bukan nyanyian, tapi maki cuci suami karena hilang pemain judi, di rumah tidak ada beras. Atau mengamuk istri karena sibuk beli lipstik mahal, tapi di rumah tidak ada kopi gula. Tetapi kita dituntut untuk menjalani hidup ini dengan sukacita. Kendati keadaan ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Belum lagi sekarang kita berhadapan dengan ini musim kemarau yang panjang. Dia punya panas minta ampun. Sekarang dalam gereja AC 4 hidup, ditambah dengan kipas angin beberapa hidup, tetap saya mandi keringat di sini. Panasnya tidak main-main. Susah juga untuk saya menyanyi, saya bilang Tuhan terima kasih untuk panas yang membara ini. Karena saya mandi keringat setengah mati. Tapi harus bersukacita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kekeringan di mana-mana. Banyak orang yang lapar. Saking laparnya mencuri adalah hal yang paling baik untuk mereka lakukan. Menghalalkan hal-hal yang tidak benar hanya karena keadaan yang tidak baik. Apalagi mau memuji Tuhan. Tetapi ingat bahwa hati yang gembira akan membuat kita tetap semangat untuk menantikan Tuhan. Jangan ada yang patah semangat ketika kita dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Hal yang kedua, kita belajar untuk peduli kepada sesama dan terhadap alam di sekitar kita. Sebagaimana Tuhan memperhatikan kerendahan Maria dan peduli dengan Maria, kita juga diajarkan untuk kita peduli kepada sesama kita, orang-orang di sekitar kita. Kita memperhatikan keadaan diri kita. Kemarin saya pergi komsel di Pamalala, ada salah satu jemaat yang dapat beras. Di tengah-tengah kekurangannya, ia membagikan beras-beras itu kepada semua tetangganya di Pamalala. Hal yang sangat sulit untuk dilakukan, tetapi itu harus, karena Tuhan menginginkan kita peduli supaya kita sama-sama bertahan hidup. Mungkin kita tidak harus bernyanyi, tetapi kadang nyanyian dan pujian itu bisa dilakukan melalui tindakan hidup kita. Sebagai bentuk kita memuji Tuhan, kita peduli pada orang-orang di sekitar kita. Kita peduli pada alam ini. Jangan salah sama Tuhan kalau dunia panas, karena yang kepala potong pohon juga kita. Kita yang potong pohon buat kertas, kita yang tulis di kertas selamatkan bumi. Coba pikir. Tapi yang sangat Tuhan,
karena dunia ada panas dan tidak baik-baik saja. Kita harus saling tolong-menolong, kita belajar untuk saling membantu di tengah-tengah kesulitan. Kita tidak miskin amat, Bapak Mama. Dan kita tidak akan mati memang kalau kita tolong orang yang sedang kesusahan. Itu yang harus kita pegang. Hal yang ketiga, kita memegang janji Tuhan. Tidak ada yang bisa memprediksi kehidupan ini bagaimana ke depan. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaan hidupnya 1 jam ke depan. Tetapi yang jelas bahwa di tengah-tengah pengharapan kita memegang janji Tuhan, maka Tuhan akan datang untuk melawat kita dengan berkat-Nya, dengan hal-hal yang menakjubkan, dengan hal-hal yang mengagumkan, yang ketika terjadi antara kita percaya dan tidak percaya. Tetapi itu adalah bagian terbaik yang Tuhan kerjakan saat kita setia memegang janji-Nya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, mari kita belajar bernyanyi bagi Tuhan dalam minggu-minggu Advent kita. Kita memuliakan Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kita. Kita bergembira karena Tuhan mengaruniakan Sang Juru Selamat kepada kita. Mungkin kita tidak harus tampil bernyanyi di depan, tetapi hal-hal yang kita lakukan sebagai bentuk pujian kita. Kita mungkin tidak harus berdiri di mimbar untuk menyampaikan hal-hal yang baik, tetapi dengan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu adalah pujian kita. Karena kita semua punya talenta masing-masing. Jadi apapun yang Tuhan berikan dalam diri kita pakai sebagai bentuk pujian kepada Tuhan. Kita jangan salah gunakan hidup yang Tuhan berikan, Bapak. Karena di awal saya katakan bahwa nyanyian kita adalah cara memperlihatkan bagaimana iman dan pengenalan kita akan Allah. Bagaimana kita menunjukkan keberpihakan hidup kita melalui hidup sehari-hari. Lakukan yang baik dengan sukacita. Tuhan menolong kita, meneguhkan kita dalam menjalani masa-masa Advent. Amin untuk firman.